Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-8. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan keberkahan rezeki dan keberkahan umur di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Semoga tetap selalu istiqomah dalam hal-hal yang positif. Ada 2 pertanyaan dari via WhatsApp. Dari ibu rumah tangga di Batam. Yang pertama, hukum ibu menyusui yang nggak berpuasa gimana? Apakah cukup bayar fidyah? Apa harus bayar puasa juga? Kemudian pertanyaan yang kedua, terus hutang puasa yang lewat tahun lalu piye? Jadi ini rupanya orang Jawa yang tinggal di Batam, karena kalau dari bahasanya itu bahasa Jawa. Jadi seorang ibu yang menyusui karena khawatir terhadap anaknya saja, maka dia itu wajib membayar qadha puasa dan membayar fidyah. Fidyahnya itu 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0,6 kg dengan bahan pokok di negaranya. Kalau di Indonesia berarti beras. Sedangkan bagi wanita atau ibu menyusui yang khawatir terhadap dirinya dan anaknya, atau khawatir terhadap dirinya saja, maka dia hanya wajib mengqadha puasa saja dan dia tidak wajib membayar fidyah. Hal ini di dalam At-Taqrirat As-Sadidah halaman 455, ma yalzamu fihil qadha wal fidyah al-iftar li khaufin ala ghairihi, yaitu membatalkan puasa karena khawatir terhadap faktor eksternal. Kafitril hamil li khaufiha, seperti seorang yang hamil membatalkan puasa karena khawatir ala janiniha, atas janinnya. Wal murdi li khaufiha ala rodi'iha, dan seorang yang menyusui yang khawatir terhadap anak yang disusui. Ini wajib qadha dan fidyah. Kemudian amma idza aftarata, adapun jika keduanya itu membatalkan khaufan ala anfusihima, khawatir terhadap dirinya, misalnya dirinya itu lemas, tidak kuat, atau sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, wa ala tiflihima, dan juga atas anaknya, falaisa alaihima illal qadha faqat, maka dia hanya wajib qadha saja. Jadi kesimpulannya, jika seorang wanita ini khawatir terhadap anaknya saja, maka dia itu wajib membayar qadha dan fidyah. Namun jika dia itu khawatir terhadap dirinya dan anaknya, atau hanya khawatir terhadap dirinya saja, maka dia wajib qadha saja. Ini juga di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di dalam kitab bab Mughnil Muhtaj di halaman di Mughnil Muhtaj ini merupakan syarah dari Minhajut Thalibin. Ini yang saya baca matanya saja, itu Minhajut Thalibin. Wa ammal hamil, adapun orang yang hamil, wal murdi, dan orang yang menyusui, fa in aftarata khaufan ala nafsihima, jika misalnya dia itu membatalkan khawatir terhadap dirinya saja, wajibal qadha, wajib qadha bila fidyah, tanpa membayar fidyah. Aw 'alal walad, atau khawatir terhadap anaknya saja, lazimat huma al fidyah fil adhar, maka keduanya itu wajib membayar fidyah. Maksudnya orang yang hamil dan murdi yang khawatir terhadap anaknya saja, dia wajib membayar fidyah dan membayar qadha. Jadi seseorang yang wajib membayar fidyah dan qadha itu hanya pada satu masalah, yaitu ketika seorang wanita yang menyusui atau seorang yang hamil yang khawatir terhadap janinnya atau terhadap anak yang disusui, maka dia wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha puasanya. Sedangkan permasalahan yang tidak wajib fidyah itu ada 2 hal. Pertama, ketika seorang wanita itu khawatir terhadap dirinya saja, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Dia hanya wajib membayar qadha. Yang kedua, ketika seorang wanita tersebut
khawatir terhadap dirinya dan anaknya atau janinnya, maka dia wajib membayar qadha saja tanpa membayar fidyah. Kemudian menanggapi pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya ketika seorang itu terlambat mengqadha puasa Ramadan? Misalnya dia itu punya hutang puasa pada tahun kemarin dan dia baru membayar puasanya itu, hutangnya itu sampai lewat, yaitu lewat Ramadan tahun ini. Misalnya nanti qadhanya bulan Syawal, maka dia itu wajib setiap harinya, di samping wajib mengqadha, dia wajib membayar 1 mud setiap harinya. Hal ini berdasarkan perkataan musannif Al-Imam An-Nawawi, wa man akhkhara qadha Ramadan ma imkanihi hatta dakhala Ramadan akhar lazimahu ma'al qadha likulli yaumin muddun. Jadi barang siapa yang mengakhirkan qadha Ramadan sedangkan dia mampu hatta dakhala Ramadan akhar, sampai masuk Ramadan yang tahun depan, lazimahu ma'al qadha, dia itu wajib selain mengqadha juga wajib likulli yaumin muddun, yaitu membayar setiap harinya 1 mud. Jadi dia juga wajib membayar fidyah, yaitu 1 hari 1 mud. Misalnya dia itu lupa, misalnya tahun puasanya punya hutang tahun kemarin, ternyata baru dibayar 2 tahun lagi, maka dia wajib setiap harinya di samping mengqadha puasa 1 hari Ramadan, dia juga wajib membayar 2 mud karena terlambat 2 tahun. Ini juga dijelaskan oleh musannif kitab Taqribus Sadaidah di dalam halaman 467. Al-fidyatu hiya muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil bilad. Jadi fidyah itu 1 mud setiap hari dari mayoritas bahan pokok di suatu negara. Wa tatakarraru al-fidyatu, dan fidyah ini terus berulang atau bertambah bitakarrur di sini dengan bertambahnya tahun. Jadi kalau dia itu baru membayar setelah 3 tahun, samping dia wajib membayar qadha puasanya, dia juga wajib membayar 3 mud karena sudah mengakhirkan 3 tahun. Kesimpulannya, jadi bagi seorang wanita yang menyusui atau hamil, dia wajib membayar fidyah dan qadha ketika dia khawatir terhadap bayi atau janinnya saja. Sedangkan bagi wanita yang khawatir terhadap dirinya dan anaknya atau khawatir terhadap dirinya saja, dia hanya wajib membayar qadha. Sedangkan bagi orang yang mengakhirkan atau terlambat membayar qadha sampai masuk Ramadan tahun depan, maka dia wajib selain membayar qadha juga membayar fidyah, yaitu 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0,6 kg dari beras kalau di Indonesia, karena min ghalibi qutil balad, yaitu dari mayoritas bahan pokok di suatu negara. Kalau di Indonesia berarti beras, kalau di negara Timur Tengah itu menggunakan gandum. Dari saya, jika ada pertanyaan bisa melalui komentar atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.